Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, mari senantiasa untuk kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, dan juga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali, bermajelis bersama, mempelajari dan mudzakarah singkat tentang beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam agama kita. Ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya kami mengajak kita semua untuk tidak lupa menghaturkan pula selawat serta salam kita kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita kelak termasuk dari umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatul uzma, sehingga kita semua bisa bermajelis bersama beliau di Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Ummahati wa akhawati yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada sore hari ini pembahasan kita insyaallah berkaitan tentang Kitabut Taharah, Babul Wudu. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Kitabut Taharah, Babul Wudu, masih bersama kita kitab Bidayati Al-Mutafaqih yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah, dan dengan penjelasan ataupun syarh dari kitab At-Tawthiq li Bidayati Al-Mutafaqih yang ditulis oleh Dr. Khalid Al-Juhani hafizahullah. Ummahati wa akhwati yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, perlu kita ketahui sedikit tentang keutamaan ataupun mengapa kita harus membahas tentang wudu ini. Ya, secara tidak langsung ya, kita sudah sampaikan bahwasanya babul wudu masih termasuk dari Kitabut Taharah. Ya, karena sejatinya ketika kita berwudu kita sedang bersuci. Sejatinya ketika kita sedang berwudu atau melakukan wudu, sejatinya kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Adapun beberapa keutamaan yang ditemukan atau yang dapat kita peroleh bagi orang yang menyempurnakan wudunya. Ya, ini perlu kita ketahui keutamaan yang didapatkan bagi orang yang bisa berwudu secara sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apa yang didapatkan bagi mereka sebagai bentuk motivasi untuk kita, karena insya Allah nanti kita akan melihat bahwasanya yang namanya wudu itu tidak selamanya ketika hendak ingin sholat saja, tapi banyak juga ibadah-ibadah lain yang disunahkan sebelum melakukan ibadah tersebut. Kita disunahkan untuk berwudu. Atau contoh kecilnya saja,
Misalnya ketika kita ingin tidur, maka salah satu sunnah ketika ingin tidur adalah berwudu. Ya, salah satu sunnah Rasulullah SAW bagi orang yang ingin tidur adalah berwudu sebelum tidur tersebut. Oleh karena itu, di antara keutamaan berwudu dengan sempurna di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin." Jika seorang hamba muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla berwudu, faghasala wajhahu, maka ketika dia berwudu, dia menyempurnakan, membasuh wajahnya dengan cara Rasulullah atau dengan cara yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Kharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka semua kesalahan-kesalahannya akan keluar dari wajahnya. Kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala yadayhi. Jadi semua dosa yang terdapat di wajah, jadi dosa yang terdapat di wajah di antaranya adalah dosa melihat, karena mata bagian dari wajah, ya. Maka begitu air itu netes dari wajah, maka bersamaan juga dosa itu akan keluar dari wajahnya atau berguguran, ya, bersama air yang digunakan untuk membasuh wajah tersebut. Begitupun ketika dia membasuh kedua tangannya. Ketika membasuh kedua tangannya, fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Ketika dia membasuh tangannya, maka semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan itu akan keluar ataupun berjatuhan bersamaan dengan akhir air ataupun bersamaan dengan air yang digunakan untuk membasuh tangannya tersebut yang pernah dilakukan oleh tangannya. Fa idza ghasala rijlayhi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruju naqiyan min ad-dhunub. Begitupun ketika dia membasuh anggota tubuhnya yang lain ketika wudu, yaitu kakinya. Ketika dia membasuh kaki, maka air yang berjatuhan bekas wudu dari membasuh kakinya, bersamanya juga akan keluar dosa-dosa yang pernah dilakukan atau yang pernah dikerjakan dengan kakinya, dengan berjalan dia kemana dan sebagainya. Nauzubillah. Ala kulli hal, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kaki itu akan berjatuhan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di antara keutamaan juga bagi orang yang menyempurnakan wudu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan atau suatu perkara yang dimana dengannya yamhullahu bil khataya, Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa kalian, wa yarfa'u bihi darajat, dan juga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat pada saat itu ketika mendengar Rasulullah bersabda, mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, qal isbagul wudu. Jika kalian ingin dihapuskan dosanya, kemudian diangkat derajatnya adalah dengan cara apa? Isbagul wudu. Isbag artinya adalah menyempurnakan wudu. Artinya dia berwudu dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ditinggalkan tanpa melihat itu sunnah, tanpa melihat itu jarang dikerjakan dan lain sebagainya. Isbag artinya ikmalul wudu, menyempurnakan cara berwudunya. Ya. Nah, di sini tidak disebutkan apakah dia menyempurnakan wudunya ketika dia ingin sholat atau ketika dia ingin baca Quran misalnya. Tidak. Setiap dia wudu. Isbagul wudu, menyempurnakan wudu.
isbaghul wudu'i 'ala al-makarihi wa kathratul khuta ila al-masjid, dan juga yang dapat mengampunkan dosa atau menutup dosa dan mengangkat derajat seseorang adalah kathratul khuta ila al-masjid, yaitu banyaknya langkah seseorang pergi ke masjid. Artinya dia selalu salat berjemaah di masjid. Kemudian yang ketiga, wantizaru salati ba'da salah, menunggu salat setelah salat. Ya, jadi menunggu salat setelah salat. Misalnya dia salat maghrib di masjid misalnya, kemudian dia menunggu salat isya dengan membaca Al-Quran misalnya di masjid, atau mungkin dengan membaca azkar misalnya. Maka itu adalah keutamaan bagi orang yang senantiasa menyempurnakan wudu, kemudian senantiasa untuk salat berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga adalah menunggu salat setelah salat. Ini utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya dan mengangkat derajatnya. Dan di sini termasuk di antara yang tiga adalah menyempurnakan wudu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana wudu yang benar. Lebih-lebih lagi nanti kita akan baca di sini di Bidayatul Mutafaqih bahwasanya wudu adalah salah satu syarat dari sahnya salat seseorang. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Salat seseorang di antara kita, ya, jika dia dalam keadaan muhdits, artinya dia tidak dalam keadaan bersuci, kemudian dia salat, salatnya tidak akan diterima. Salat itu akan bisa diterima, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bernilai ibadah, akan bernilai ganjaran, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia berwudu. Oleh karena itu, ini pentingnya kita ketahui bagaimana cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahati wa akhawati yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Qala al-musannifu rahimahullah. Penulis berkata babul wudu. Bab al-wudu. Yang dimaksud oleh beliau ay al-ahkam al-muta'alliqatu bi furudil wudu wa syurutihi wa sunanihi. Yang dimaksud oleh beliau dengan babul wudu di sini, Dr. Khalid Al-Juhani mengatakan bahwasanya di sini insyaallah kita akan membahas tentang beberapa wajib-wajib wudu, furud al-wudu. Apa sih wajib-wajib wudu yang harus kita kerjakan, yang tidak boleh kita tinggalkan, dan juga wa syuruti, dan syarat wudu itu apa saja, wa sunanihi, dan begitu pun tentang sunah-sunah yang harus kita kerjakan, yang dianjurkan untuk kita kerjakan ketika ingin berwudu. Qala wa fihi thalathatu dhawabit. Adapun pembahasan tentang wudu ini ada 3 poin, ada 3 pembahasan. Adapun yang pertama, qala al-musannifu ad-dhabitul awwal. Pembahasan yang pertama, poin yang pertama adalah tentang furudul wudu sittatun. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wajib-wajib wudu itu apa saja. Apa yang diwajibkan ketika seseorang itu ingin berwudu. Ya. Qala furud jam'u fardin. Jadi kalimat furud itu adalah bentuk majmu' dari kata fard. Fardun furud. Jadi hal-hal yang diwajibkan, sesuatu yang diwajibkan bagi seseorang ketika ingin wudu. Jadi furud atau kalimat fardun itu sama dengan wajib. Sedangkan yang dimaksud secara istilah adalah ma kana fi'luhu rajihan ala tarkihi ma'al man'i min tarkihi mutlaqah. Fardun itu adalah apa yang kita diperintahkan oleh syari' untuk kita kerjakan, ya, yang disenangi oleh syari' oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan. Ma'al man'i, dan juga kita dilarang untuk meninggalkannya. Ma'al man'i min tarkihi mutlaqan, secara mutlak, ya, kita dilarang untuk meninggalkan hal tersebut. Itu yang dinamakan dengan fardun atau wajib. Jadi fardul wudu adalah sesuatu yang kita diwajibkan, hendaknya kita kerjakan, tidak boleh kita tinggalkan. Atau ada juga yang berpendapat wa qila ma la yusamahu fi tarki amdan wala sahwan.
apa yang tidak bisa ditolerin, ya, tidak bisa dimaafkan lah bahasa kasarnya. Tidak bisa ditolerir fi tarkihi. Kalau kita tinggalkan apapun alasannya tidak boleh. Baik sengaja ataupun sahwan ataupun lupa. Lupa saja tidak boleh, apalagi disengaja. Nah, ini yang dinamakan dengan furud al-wudu. Wajibnya wudu. Jadi tidak boleh ditinggalkan baik sengaja maupun lupa. Tetap harus kita kerjakan. Seperti apa? Nahwu arkanis salah. Seperti rukun salat. Wa fardu huwal wajib. Dan fardu itu sama dengan wajib. Thumma qala al-awwal ghuslul wajhi. Al-awwal ghuslul wajhi. Adapun furudul wudu yang 6, ya, wajibnya wudu yang harus kita kerjakan ketika kita ingin wudu, ya. Itu ada 6. Yang pertama kata beliau adalah ghuslul wajh. Yang pertama wajib dari wudu adalah membasuh muka, ya. Nah, itu. Wudu kita ketahui, ya, wudu itu adalah dengan dhammah waw, ya. Wudu kalau wawunya di dhammah itu artinya adalah perbuatan, ya, yang masyhur yaitu membasuh beberapa anggota badan, ya. Itu namanya wudu. Kalau dengan fathah wudu itu maknanya beda lagi. Kalau wa dengan fathah itu artinya adalah air yang kita gunakan untuk berwudu, itu namanya wudu. Nah, ini perbedaan dari kata wudu dan wudu. Yang pertama, wajib wudu itu kata beliau adalah ghuslu al-wajhi. Ghuslu al-wajhi yaitu membasuh muka. Hadduhu min manabiti sya'ri ar-ra'si al-mu'tadi ila man hadara min al-lihyaini wadh-dhaqni tulan. Adapun yang dimaksud dengan wajah secara syar'i, kalau secara lughatan kita tahu, secara bahasa kita tahu, wajah kita, ya, yang ada di depan kita atau yang ada di bagian kepala kita, ya. Bahkan kalau orang melihat kita, yang pertama dilihat adalah wajah. Oleh karena itu wajah itu secara bahasa mustaqbal kulli syai. Apa yang ada di permulaan ataupun di muka segala sesuatu itu namanya wajah. Dinamakan wajah dia karena dia di mustaqbal, yakni di depan, ya, di depan tubuh kita. Adapun yang dinamakan dengan wajah di sini membasuh wajah. Kita harus ketahui wajah itu yang mana yang harus kita basah, apa yang harus kita basuh. Kata beliau di sini yang dinamakan wajah itu adalah min manabiti sya'ri ar-ra'si al-mu'tad. Jadi yang dinamakan dengan wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut kita yang normal, ya. Normalnya orang itu tumbuh rambutnya itu, ya, dekat pelipisnya atau keningnya. Nah, dari atas ini kemudian ila man hadara minal lihyan, sampai ke bawah lihyah, jenggot, ya, atau wadh-dhaqri tulan, atau sampai ke dagu kita. Jadi secara lebar. Kalau secara lebar wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut secara yang biasanya tumbuh di mana? Di atas kening, ya. Dari situ sampai ke bawah ataupun sampai ke dagu. Itu lebar. Jadi lebar wajah dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Itu wajah. Kemudian wa minal udhuni ilal udhuni 'ardan. Kemudian kalau itu lebar, kemudian itu panjang, ya. Itu panjang. Kalau lebarnya dari telinga kanan sampai ke telinga ke kiri. Wa minal udhuni ilal udhuni 'ardan. Kalau secara lebar, tadi itu dari tempat tumbuhnya rambut ke dagu itu panjang. Kemudian lebar wajah itu dari telinga kanan ke telinga kiri. Nah, telinga kanan ke kiri itu lebar. Nah, lebar wajah. Nah, itu dari sini ya, yang kecil ini anak nggak tahu namanya nih. Yang dari kecil yang di sini yang dekat telinga kita ini bagian dari wajah. Jadi nanti kalau saudari-saudari
berudu harus kena ini. Jadi tidak sampai sini. Jadi ini pipi. Sananya pipi lagi ke belakangan ya. Itu bagian dari wajah. Jangan sampai tidak dibasuh. Nah, itu. Wala i'tibara bil asla' alladhi yanhasiru sya'ruhu an nasiyatihi. Kemudian saya mengatakan tidak ada ibrah. Jadi artinya ketika orang itu tidak punya rambut kemudian jatuh perkara ini atau jatuh perintah ini, tidak. Yang tidak punya rambut bagaimana? Maka dia membasuh apa yang ada di kepalanya. Tidak punya rambut berarti dia membasuh wala i'tibara bil asla' alladhi yanhasiru sya'ruhu an nasiyati. Dan tidak dikatakan bahwasanya kalau orang itu misalnya dia tidak punya rambut, berarti wajahnya sampai belakang. Tidak. Ya kira-kirakan saja maksudnya di sini ya. Tadi karena kita katakan bahwasanya panjang dari wajah itu kan dari tempat tumbuhnya rambut ke dagu. Nah, bagaimana kalau orang yang botak? Apakah misalnya rambutnya tumbuh di tengah-tengah? Nah, yang di depan itu apakah bagian dari wajah? Tidak lah, ya, normal saja gitu. Ya, normalnya saja. Jadi di atas kening sampai ke ujung kening, ujung kening atas sampai ke dagu itu bagian dari wajah. Itu harus dibasuh ketika berwudu. Kemudian wa ghuslul wajhi fardhun liqaulihi ta'ala. Adapun kewajiban ataupun dalil tentang kewajiban membasuh wajah itu adalah firman Allah Azza wa Jalla ya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak ingin mengerjakan salat ya, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kalian berwudu dulu. Berwudu yang pertama harus kalian kerjakan ketika berwudu, anggota badan yang kita basuh adalah faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Ya, wajah tadi kita sudah jelaskan, wajah itu dari panjang, kalau secara panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian lebar dari ujung dari telinga kanan ke telinga kiri. Nah, itu namanya wajah. Kemudian berikutnya al-awwal ghuslul wajhi thumma قال المصنف ولأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه غسل وجهه. Dan juga salah satu dalil kata al-musannif di sini bukan hanya dari ayat ataupun dari Al-Qur'an tentang kewajiban tentang membasuh wudu. Kita juga akan melihat tentang kewajiban wudu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Di semua cara-cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membasuh wudunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya membasuh wudu itu bagian dari fardun wajib. Di antaranya adalah hadis Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhuma fi wasfi wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Utsman dan Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhuma menggambarkan atau memberitahukan tentang bagaimana wudu Rasulullah. Qala, mereka mengatakan, thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak ingin wudu, kata beliau, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh wudunya tiga kali. Nah, ini menunjukkan juga bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah membasuh wudu. Beliau tidak pernah meninggalkan basuhan membasuh wajah. Beliau tidak pernah meninggalkan membasuh wajah. Ketika Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya membasuh wajah, ini menunjukkan bahwasanya membasuh wajah itu termasuk dari wajib ketika seseorang ingin berwudu. Nah, wa qala al-musannif aina huwa الثاني
ghaslu al-yadaini ma'al mirfaqaini wa takhlil al-asabi'. Wa takhlil al-asabi'. Adapun kewajiban yang kedua, ya, wajib yang kedua bagi seseorang yang ingin berwudu, yang pertama tadi jelas membasuh wajah, ya. Kemudian yang kedua, wajib yang kedua yang tidak boleh ditinggalkan, baik lupa maupun sengaja. Lupa saja tidak boleh, apalagi sengaja. Yang kedua adalah ghaslu al-yadain, membasuh tangan, ma'al mirfaqaini wa takhlilul asabi'. Sampai mana? Yaitu juga dengan siku. Jadi tangan sampai siku, ujung tangan kita sampai siku. Wa takhlilu al-asabi', dengan juga untuk ketika membasuh tangan untuk takhlil al-asabi', menyelang-nyelangi bagian yang ada di jari jemari tangan kita. Nah itu. Qauluhu ghaslul yadain, al-musannif mengatakan yadain, ini artinya adalah tangan kiri, tangan kanan dan tangan kiri, dua-duanya. Ma'al mirfaqaini, al-mirfaqa yakni dengan mirfaq. Mirfaq artinya adalah siku. Jadi jangan ada yang membasuh tangan. Yang namanya tangan yang aneh ketahui misalnya dari ujung sini sampai ujung sini, maka yang dibasuh tangan yang ini doang, tidak. Tapi harus membaca harus melakukan dari ujung tangan ini jari jemari sampai ke mirfaq, sampai ke siku, itu harus basah, harus kena air wudu. Itu namanya membasuh tangan, ya. Karena yang namanya tangan di dalam bahasa Arab itu batasannya berbeda-beda. Seperti misalnya di hudud yang namanya tangan, faqta'u aydiyahum misalnya, ya, bagi orang yang mencuri. Nah, di sini tangan yang dimaksud bukan seperti tangan seperti yang di wudu. Nah, kalau tangan tentang hudud bagi orang yang mencuri, artinya adalah tangan dari ujung sini sampai pergelangan. Nah, itu namanya tangan. Tapi di sini, ya, fiqhan secara fikih yang dimaksud oleh tangan di sini adalah dari ujung jemari sampai al-mirfaq, yaitu siku kita. Itu harus kena basahan air ataupun dibasuh ketika berwudu. Adapun dalil tentang membasuh tangan, kedua tangan adalah yang pertama adalah ijma' para ulama, ya, konsensus kesepakatan dari semua ulama bahwasanya membasuh tangan ketika berwudu itu hukumnya adalah wajib. Artinya ketika seseorang meninggalkan membasuh tangan secara sengaja ataupun sahwan ataupun lupa, maka wudunya tidak sah. Tidak sah. Kalau lupa gimana? Dia harus mengulang itu wudunya. Karena ini wajib. Wajib, bukan sunnah. Kalau sunnah kembali ke kita, ya, kembali ke kita. Kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Ya, kalau kita tidak kerjakan, sah wudunya, namun ya kurang sempurna. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, salah satu dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang sama, ya, tentang berwudu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika kalian ingin berwudu, setelah kalian ingin membasuh tangan, maka yang dibasuh adalah dari ujung jemari sampai ke siku. Itu ketika ingin membasuh tangan. ويجب غسل المرفقين لأن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقين. Adapun kewajiban seseorang membasuh kedua siku-sikunya adalah karena Jabir radhiyallahu Jabir ibnu Abdullah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika ingin berwudu adar al-ma' ala mirfaqai. Rasul selalu membasuhi, ya, membasuhi kedua sikunya dengan air, ya. Nah, dan juga perlu diketahui di sini tambih diingatkan bahwasanya begitu di sini dikatakan sampai siku bukan berarti yang dinamakan siku pas di siku di sini misalnya. Usahakan lebih sedikit. Usahakan lebih sedikit untuk membasuh tangannya. Jangan sampai di bawah siku.
Soalnya takutnya nanti yang difahamin dari kata sampai adalah di bawah sikunya, tidak, tapi misalkan lewat dari siku tersebut sedikit. Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fawwal wajib. Apa yang sesuatu yang wajib itu tidak sempurna dengannya, maka sesuatu itu wajib. Artinya kalau kita tidak membasuh sampai lebih ataupun sedikit melebihi sedikit di atas siku-siku kita, maka itu tidak dinamakan dengan membasuh siku. Artinya kita tidak sempurna membasuh tangannya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya qala al-musannifu wa takhlil. Kemudian juga kita disyariatkan ketika membasuh tangan itu jangan lupa untuk apa? Menyelang-nyelangi bagian di jemari kita. Nah, ini penting sekali. Mengingat karena jemari-jemari ini berdepetan. Nah, kemudian ada pojokan-pojokan ya di jemari-jemari kita. Dikhawatirkan ada najis di situ ataupun kotoran. Jadi disyariatkan untuk kita ketika kita ingin membasuh tangan, hendaknya kita menyelanginya. Ya, menyelanginya dengan cara begini. Untuk menghilangkan kotoran ataupun apa yang menempel di jemari tangan kita. Kemudian berikutnya yang ketiga, adapun wajib yang ketiga yang harus dikerjakan ketika seseorang ingin berwudu, ya, adalah qala al-musannif mashur ra'si, yaitu membasuh kepala. Nah, di sini dikatakan kepala karena yang ada di atas kepala. Di sini kenapa tidak mengatakan membasuh rambut? Karena rambut itu adanya di kepala. Ya, ini supaya yang botak juga tetap dia basuh kepalanya. Ya, bukan berarti begitu dia botak kewajiban untuk membasuh kepala tidak ada. Nah, karena yang dimaksud di sini adalah adapun ada ataupun tidak ada rambut di atas kepalanya, maka dia harus basuh. Yang botak cukup dia basuh apa yang ada di atas kepalanya. Kalau yang punya rambut jelas dia harus membasuh ataupun membasahi rambutnya. Nah, tentang mashur ra'si, ya, qala al-musannif di sini mashur ra'si fardun bi ghairi hilaf. Adapun membasuh rambut ataupun bagi orang yang tidak punya rambut, ya, kepala, ini juga hukumnya wajib tanpa ada perdebatan sedikit pun di antara para ulama. Adapun dalilnya juga masih di ayat yang sama, qauluhu subhanahu wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala kalian ataupun rambut kalian. Nah, kemudian di sini pertanyaannya muncul, haddur ra'si itu seperti apa? Batasan yang dikatakan rambut ataupun kepala itu yang mana? Di sini al-musannif mengatakan haddur ra'si, batasan yang dinamakan dengan kepala itu adalah ma yambutu alaihi sya'ru al-mu'tadu fi asabi. Yang dinamakan dengan rambut di sini, ya, ataupun yang dimaksud oleh beliau membasuh kepala di sini adalah kita membasuh tempat tumbuhnya rambut secara normal seperti yang ada di anak bayi. Ya, anak bayi biasanya rambutnya pertama tumbuh yang di bagian tengah gitu. Ya. Nah, itu jangan sampai bukan berarti semua rambut yang ada di kepala maksudnya, ataupun semua bulu yang ada di kepala, yang ada di pipinya juga dibasuh ketika dia membasuh kepala maksudnya. Nah, itu bukan dari bagian dari kepala, tapi kalau yang ada di pipi itu bagian dari wajah. Itu termasuk dari lihyah ataupun termasuk dari jenggot. Jadi yang dimaksud batasan kepala itu adalah tempat tumbuh rambut seseorang secara normal sebagaimana bayi rambutnya tumbuh. Nah, itu adalah kepala. Wajibu isti'abuhu bil mashi, dan diwajibkan untuk membasuhnya secara menyeluruh. Ya. Dengan cara nanti kita akan lihat di sini caranya bagaimana. Caranya adalah memulai dari awal, ya, kemudian dibawa ke belakang.
Kalau Anda boleh contohkan, ini membasuh rambut sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah ataupun firman Allah Azza wa Jalla wamsahu bi ru'usikum di sini adalah yang dimaksud adalah kita membasuh rambut itu basah setelah kita basahin tangan ya. Ini basah nih misalnya nih. Kemudian kita bawa jadi kayak gini nih. Afwan ya, Anda contohin. Kita bawa ke depan dulu tempat tumbuhnya rambut. Nah, bukan dari bawah sini, tapi tempat tumbuhnya rambut yang biasa, tempat tumbuhnya rambut. Ya. Kemudian kita bawa ke belakang. Jadi ini ditempelin di sini, bawa ke belakang sampai kafah namanya, atau di belakang yang bagian ujung tempat tumbuhnya rambut di sini, yang paling ujung bagian belakang, sampai sana kita kembalikan lagi. Itu cara masah ya rambut ataupun kepala sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun di sini saya juga menyinggung, adapun beberapa mazhab ataupun beberapa ulama berpendapat tentang wamsahu bi ru'usikum. Bismillah. Suaranya. Adapun beberapa ulama yang berpendapat tentang ba dalam firman Allah wamsahu bi ru'usikum, artinya mereka menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan membasuh kepala di sini adalah sebagian doang. Nah, jadi Syekh di sini lebih merajihkan bahwasanya yang dimaksud dalam ayat di sini adalah menyeluruh, secara menyeluruh semua rambut ataupun kepala yang bisa dijangkau dengan cara yang tadi. Kita mulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian dibalikan lagi ke depan. Iya. Jadi ada beberapa ulama dan juga mazhab, di antaranya mazhab Syafi'i yang kita ketahui ya. Jadi wamsa'u bi ru'usikum, ba di sini diartikan adalah sebagian rambut ataupun sebagian dari kepala kalian itu sudah sah. Ya, udah sah. Ini juga perlu kita ketahui supaya kita nanti tidak menyalahkan saudara-saudara kita yang lain ya. Jadi ada pendapat yang seperti itu dan itu ada dalilnya dan itu sah ya secara mazhab Syafi'i. Misalnya kalau ada yang berwudu misalnya dengan satu tangan, misalnya dia membasuh tangannya kemudian cukup dengan 1, 2, 3 atau 1 gitu, itu sudah sah, sudah melakukan yang namanya wamsahu bir usikum, membasuh kepala itu di mazhab Syafi'i. Adapun saya di sini menganjurkan kita untuk kita membasuh kepala ataupun rambut itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i sebenarnya di situ adalah batas kapan dikatakan seseorang itu sudah membasuh kepala. Bukan berarti kita setiap hari membasuh kepala, cukup dengan beberapa helai doang. Di beberapa kitab madhab di Syafi'i mengatakan 3, cukup dengan 3 helai. Itu bukan berarti kita disuruh untuk itu, tapi itu adalah artinya ada batasan minimal. Jadi kalau kita membahas yang lebih afdal, jelas tidak ada khilaf di dalam semua mazhab. Yang lebih afdal ya, baik di mazhab Syafi'i atau di pun mazhab yang lain, tentu dengan cara yang tadi kita jelaskan. Adapun batas minimalnya kalau di mazhab Syafi'i itu adalah cukup beberapa helai dan hitungannya adalah 3 helai ya, itu sudah sah dari rambut ya. Ini kita membahas tentang membasuh rambut atau membasuh kepala. Nah, itu. Kemudian berikutnya juga Syekh di sini menjelaskan bahwasanya kenapa beliau lebih merajihkan pendapat bahwasanya wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala kalian. Artinya kepala di sini adalah secara menyeluruh, karena beliau mengatakan bahwasanya di antaranya adalah perkataan Ibnu Burhan. Ibnu Burhan mengatakan bahwasanya man za'ama anna al-ba'a litabi'idi faqad ja'a ahlul lughati bima la ya'rifun. Karena ba di firman Allah wamsahu bi ru'usikum itu artinya sebagian itu pendapat ahlul lughah yang tidak ada yang mengatakan seperti itu. Artinya pendapat ahlul lughah yang tidak masyhur. Itu perkataan Ibnu Burhan. Dan juga perkataan Abu Hayyan rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya wa kaunuha litab'idi yunkiru aktsarun nuhati. Bahkan secara bahasa ba yang tadi kita bahas ya,
Nah, karena di sini ba di sini kalau di mazhab Syafi'i seperti yang Anda singgung tadi artinya sebagian. Ya, tapi Syekh di sini mengatakan bahwasanya bukan berarti sebagian, tapi semua menyeluruh. Bagian rambut ataupun bagian kepala. Karena ahli nahwu, ya, ahli gramatika di bahasa itu tidak ada yang mengatakan bahwasanya sebagian artinya di ayat itu. Ini ya memang ini sengaja saya di sini singgung ya supaya kita mungkin punya wawasan dan juga supaya kita tidak menyalahkan saudara-saudara kita yang lain. Karena ini memang khilaf yang masih sangat masih sering dibahas sampai zaman kita sekarang ini. Padahal sejak Imam Madhab sudah membahas ini, ya. Tapi sampai sekarang ini masih dibahas. Ala kulli hal, kesimpulannya bahwasanya wajib yang ketiga adalah membasuh kepala. Kemudian yang keempat itu adalah ghuslu ar-rijlain. Berarti tinggal 4, 5, 6, tinggal 3 wajib, ya. Tadi kita sudah mulai ada berapa? Ada 6 wajib wudu yang harus kita sempurnakan, yang harus kita kerjakan. Artinya kalau kita tidak mengerjakan atau meninggalkannya, lupa maupun sengaja, maka wudunya tidak sah. Yang pertama tadi adalah apa? Membasuh wajah. Kemudian yang kedua adalah membasuh tangan sampai siku, ya. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kepala. Adapun yang keempat, biiznillah kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Ini yang dapat kita ataupun kami bacakan dari kitab Bidayatul Mutafaqih tentang furudul wudu, hal-hal yang diwajibkan ketika seseorang berwudu. Adapun yang wajib yang keempat sampai yang keenam insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Wa jazakumullahu khair. Kami persilahkan mungkin ya kalau ada diskusi ataupun pertanyaan tentang pembahasan kita tadi, falyatafaddal mashkura. Tafadhali silakan. Bismillah, saya ingin bertanya mengenai tadi Ustaz. Kalau misalnya kita dalam safar atau di luar terus tempatnya itu kurang bagus sih Ustaz. Untuk kita yang awal untuk membuka hijab dan sempurna, yang ketiga tadi membasuh sampai rambut ya. Baik. Yang kedua Ustaz, apakah boleh kita berwudu di dalam WC? Baik. Ustaz, barakallahu fiik. Bismillah wa sallallahu ala Rasulillah. Ada 2 pertanyaan dari saudari tadi ya. Yang pertama adalah tentang membasuh rambut ya dari membasuh rambut atau membasuh kepala tadi, ya. Kalau tadi di sini syekhnya merajihkan pendapat tentang dari seperti yang tadi kita contohkan. Nah, kalau di safar itu ada kesulitan untuk mempraktekkannya, kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana cara kita menyikapinya, mungkin seperti itu ya yang ditanyakan. Nah, baik. Di sini ya. Pertama kita harus ketahui bahwasanya perihal membasuh rambut ataupun kepala ini seperti yang Anda singgung tadi khilafiyah ya. Di antaranya pendapat ini dipegang tentang sebagian hajat dari rambut itu sudah sah, sudah dikatakan sudah membasuh rambut, itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Nah, bagaimana kalau kondisi kita seperti tadi, kita tidak bisa mempraktikkan sunnah yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membasuh semua rambut kemudian tidak ada pembatas misalnya, terutama akhwat di safar dan tidak ada pembatas di antara tempat wudhunya cowok dan cewek gitu, itu kan bakal terlihat aurat gitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, di sini Allah Taala alam ya, selama kita masih bisa mempraktekkan, kalau seandainya ada pembatas ya, nah itu diusahakan praktekkan cara wudhu Rasulullah SAW tadi. Namun ya, ketika kita kesulitan untuk
mempraktikkan tadi itu, nah, tidak mengapa kita mengambil pendapat yang tadi. Karena kenapa? Saddan lidzari'ah, karena mengkhawatirkan akan terbukanya fitnah yang lain. Mengingat seperti yang dikatakan saudari tadi itu tidak ada pembatas ya. Nah, tidak ada pembatas di antara tempat duduknya cowok dan cewek, dan itu biasalah tempat mushola umum seperti tempat safar. Nah, menurut ana di sini hemat ana ya, cukup kita memakai pendapat yang tadi Imam Syafi'i dengan syarat apa? Bukan untuk mencari kemudahan-kemudahan yang ada di ulama-ulama. Dalam bahasa fikihnya dinamakan dengan tatabbu'ur rukhas, mencari kemudahan-mudahan. Nah, ini mudah nih, anak kerjanya mudah ini aja, padahal dia bisa. Nah, kalau konteksnya seperti yang dikatakan saudari tadi itu, wallahu taala a'lam, tidak mengapa dia mengamalkan atau mengambil pendapat Imam Syafi'i yang tadi hanya sebatas untuk membasuh beberapa helai ataupun beberapa bagian dari rambut di situ, karena mengingat tidak ada tidak ada pembatas, kemudian akan terbuka auratnya dan tersikap, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, Anda sampai lupa pertanyaan keduanya tadi tentang, Afwan boleh diingatkan? Afwan, wudu di toilet ataupun WC ya. Baik. Bagaimana hukum wudu di toilet ataupun WC? Nah, bismillah wassallallahu ala rasulillah. Adapun tentang wudu di toilet ataupun WC, nah, di sini ketika seseorang wudu di toilet ataupun WC itu sah-sah saja selama ya tempat wudunya tentu WC di sini, karena kita kan ketahui yang namanya WC itu kan tidak jauh-jauh dengan warna yang kuning itu. Jadi selama WC-nya itu bersih, kemudian tempat kita berdiri terutama ya, atau tempat kita mengalirkan air itu bersih, tidak ada kotoran dan sebagainya, sah-sah saja wudunya selama tetap memperhatikan kebersihannya. Jadi tidak ada harus di luar WC dan sebagainya. Mungkin nanti kesulitannya di apakah ketika kita mengucapkan bismillah, atau karena kan salah satu sunnah ketika kita ingin berwudu kita mengucapkan bismillah. Maka kalau di dalam WC ya, maka di sini yang namanya mengucapkan bismillah ataupun berniat di awal itu ya, dia bilang bismillah kemudian dia mulai membasuh tangan, itu kan hukumnya sunnah. Artinya dia langsung berwudu tidak mengapa. Itu sudah sah wudunya meskipun di WC. Tentu dengan syarat memperhatikan yang tadi. Selama WC-nya bersih, dan maksud artinya dalam zahir ya, tidak harus bersih terus benar-benar ya senormalnya saja maksud Anda. Jadi tidak ada yang kuning-kuning, itu tidak ada, dan memang itu di situ bersih. Silakan berwudu di situ, tidak mengapa. Tidak mengapa. Adapun tentang bagaimana kita mengucapkan bismillah, nanti kan bismillah tidak boleh kita ucapkan di dalam jeding. Maka itu tidak mengapa dia tidak mengucapkannya, karena hukum mengucapkan bismillah atau di permulaan ketika wudu itu kan hukumnya sunnah. Jadi dia langsung berwudu di membasuh awal dari anggota wudu, itu sudah sah wudunya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kira-kira sudah terjawab kira-kira? Terjawab ya? Baik. Afwan. Silakan ada diskusi lagi. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan 3 dari kewajiban wudu yang belum kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khaira. Kita tutup mudzakarah kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jazakumullahu khaira wa salli wa sallim ala Rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.